Halo, perkenalkan nama saya Dina Nuriska. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami tentang adjective clause dan adjective in everyday. Adjective clause adalah klausa atau serangkaian kata yang memiliki peran seperti adjektif. Adjective clause berfungsi untuk menerangkan noun dan juga pronoun pada sebuah kalimat. Klausa ini tidak berdiri sendiri, ia harus disandingkan dengan noun atau pronoun untuk membentuk sebuah informasi. Ciri-ciri dari adjective clause yang pertama adalah bentuknya selalu dalam kalimat. Yang kedua, menjelaskan noun yang berupa subjek, objek, subjek, complement. Dan yang ketiga adalah adjective clause selalu didahului oleh relative pronoun dan juga relative adverb. Yang pertama adalah relative pronoun. Relative pronoun merupakan kata ganti untuk menggabungkan dua kalimat independen yang memiliki satu subjek dan objek. Bentuk dari relative pronoun terdiri dari whom, which, who, whose, dan juga that. Penggunaan relative pronoun itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu subjek, objek, dan possessive. Yang pertama adalah ada subjek yang terdiri dari who, which, dan that. Who itu digunakan untuk menggantikan person, which digunakan untuk menggantikan non-person, dan that digunakan untuk menggantikan person maupun non-person. Langsung saja ke contohnya. Yang pertama adalah who. I talk to the man, he is a scientist. Bisa kita lihat pada kalimat ini, khususnya pada kalimat kedua, terdapat kata he yang berarti kata ganti yang merujuk kepada kata the man. Nah, kata the man itu sendiri adalah merupakan person dan he itu kedudukannya sebagai subjek. Oleh karena itu, bisa langsung kita ubah kata he menjadi kata who. Dan kalimatnya berubah menjadi I talk to the man who is a scientist. Nah, contoh yang kedua yaitu which. I lose the book. It is a loan from my friend. Nah, pada kalimat ini terdapat kata it untuk menggantikan the book. Dan kata it ini merujuk pada the book. Dan kata it ini juga kedudukannya sebagai subjek. Nah, oleh karena itu kita bisa langsung menggantikan kata it dengan kata which, karena the book itu sendiri adalah merupakan non-person. Jadi kalimatnya berubah menjadi I lose the book which is a loan from my friend. Yang kedua ada objek. Objek terdiri dari whom, which, dan that. Di mana whom itu digunakan untuk menggantikan person, which digunakan untuk menggantikan non-person, dan that digunakan untuk person maupun non-person. Nah, sebagai contohnya, yang pertama ada whom. I meet the girl, she is my old friend. Berubah menjadi I meet the girl whom is my old friend. Yang kedua, kata which, contohnya chocolate is vanilla. Many people like it. Berubah menjadi chocolate which many people like is vanilla. Yang ketiga ada possessive yang terdiri dari kata whose. Nah, possessive ini biasa digunakan untuk menerangkan kepemilikan. Nah, langsung saja ke contohnya. I built my own room. Its windows are very big. Nah, pada kalimat its windows are very big terdapat kata its yang merupakan kata ganti
dan memiliki tanda kepemilikan, yaitu terdapat tanda petik dan juga S yang merujuk kepada kata my own room. Nah, dengan begitu langsung saja kata its-nya bisa kita rubah menjadi whose dan kalimatnya berubah menjadi I built my own room whose windows are very big. Nah, sekarang adalah relative adverb. Relative adverb merupakan bentuk adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk mengawali atau mendahului adjective clause yang menerangkan kata benda. Bentuk dari relative adverb itu sendiri terdiri dari when, where, dan why. Nah, kata when sendiri itu digunakan untuk menjelaskan time atau waktu. Kata where itu menjelaskan untuk place atau tempat, dan why itu digunakan untuk menjelaskan reason atau alasan. Nah, contohnya Universitas Syah Kuala is a campus where I study. Yang kedua, I have a reason why I study here. Dan yang ketiga, I can remember day when I entered school. Selanjutnya adalah adjektif ing dan ed. Nah, seperti yang kita tahu, adjektif adalah salah satu komponen part of speech yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik dari noun atau pronoun. Namun, ada beberapa bentuk adjektif yang memiliki imbuhan, yaitu seperti adanya imbuhan ed dan ing. Nah, langsung saja pada penggunaan adjektif ing dan ed. Adjektif yang diakhiri dengan ed seringkali diaplikasikan untuk menjelaskan perasaan, sedangkan yang menggunakan kata akhiran ing dibuat untuk menjelaskan atau menunjukkan karakter seseorang atau sesuatu. Nah, berikutnya adalah perbedaan penggunaan ed dan ing dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu perbedaan makna pada adjektif. Contohnya, I'm bored by this situation. Yang kedua, I'm boring. Nah, pada kalimat yang pertama, I'm bored by this situation. Nah, ada kata bored dan itu menjadi salah satu contoh dari tambahan kata dari tambahan ed. Nah, artinya itu adalah saya merasa bosan dengan situasi ini. Nah, sedangkan pada kalimat I'm boring itu adalah contoh dari penambahan ing dan berarti membosankan, lebih ke membosankan ketimbang bosan. Nah, terlihat jelas perbedaannya di antara I'm bored sama I'm boring. Nah, jadi saat kita ingin mengatakan saya merasa bosan, itu kita menggunakan I'm bored, bukan I'm boring. Nah, kan nggak mungkin kalau kita mengatakan kalau saya itu membosankan. Nah, untuk contoh lain dalam penambahan ing, kita bisa menambahkan kalimat this movie is boring, yang berarti film ini membosankan. Nah, yang kedua adalah perbedaan di dalam tense. Akhiran ing dan ed seringkali ditemui di berbagai jenis tense. Biasanya kedua akhiran ini mendampingi kata kerja yang digunakan di dalam tense. Verb tambah ing biasa kita temui dalam kalimat yang menggunakan tenses continuous. Di sisi lain, verb yang diakhiri ed memiliki penggunaan yang begitu luas, namun ia lebih banyak digunakan dalam tenses lampau atau past tense. Contohnya, I'm now studying at Universitas Syah Kuala, dan yang kedua, I'm studied English last week. Itu dia tadi penjelasan dari saya tentang adjective clause dan adjektif ed and ing. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.